semua, kembali lagi bersama Ibu di sini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran IPA terpadu fase D. Dengan capaian pembelajaran, pada akhir fase D, peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup, mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, di antaranya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan sistem reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik dapat mengidentifikasikan sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ reproduksi dengan fungsinya, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ reproduksi secara tepat. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perbedaan struktur dan fungsi dari organ-organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke, jadi kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Ayo kita belajar bersama. Pengertian sistem reproduksi. Nah, reproduksi merupakan proses biologis pada makhluk hidup yang tujuannya menghasilkan keturunan. Umumnya ada dua jenis reproduksi, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Reproduksi pada manusia adalah jenis reproduksi seksual, yaitu pembentukan individu atau anakan baru yang dimulai dengan penyatuan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum. Nah, organ reproduksi ini masih terbagi lagi menjadi dua, yakni organ reproduksi internal dan organ reproduksi eksternal. Sekarang kita akan masuk dan membahas organ-organ reproduksi pada laki-laki. Apa-apa saja ya organ-organ reproduksi yang terdapat pada laki-laki? Yuk, kita belajar bersama. Yang pertama kita akan membahas tentang organ eksternal. Nah, organ eksternal yang pertama pada pria yaitu penis. Penis adalah organ eksternal utama pada pria sebagai saluran keluarnya urin. Nah, pada penis ini terdapat 3 bagian inti utama, yakni kepala penis, batang penis, dan pangkal penis. Organ eksternal yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan kantung kulit yang menggantung di bawah penis pada pria. Ada 3 fungsi utama dari skrotum. Yang pertama, melindungi testis. Yang kedua, mengontrol temperatur testis. Dan yang ketiga, menahan testis. Organ eksternal yang berikutnya adalah testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berjumlah 2 dan berada di dalam kantong skrotum. Nah, pada testis ini ada 2 fungsi utama, yaitu produksi sperma dan produksi hormon. Sekarang kita masuk pada organ internal pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada epididymis. Epididymis adalah struktur panjang yang melilit di atas testis yang berfungsi untuk mematangkan sperma. Organ internal yang berikut adalah vas deferens. Vas deferens merupakan saluran penghubung antara epididymis dan uretra yang berfungsi untuk menghantarkan sperma ke tempat penyimpanan sementara di dalam tubuh. Organ yang berikut ialah vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kelenjar kecil di sekitar kandung kemih.
yang berfungsi untuk menghasilkan cairan. Yang berikutnya ialah kelenjar prostat yang terletak berada di bawah kandung kemih, tepat berada di atas uretra, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen. Selanjutnya ada kelenjar bulbouretral yang berukuran kecil berada tepat di bawah prostat, berfungsi untuk memberikan pelumas pada saat berhubungan seksual. Berikutnya kita akan membahas organ-organ reproduksi pada wanita. Ada organ-organ reproduksi internal dan eksternal. Yang akan kita bahas pertama adalah organ-organ reproduksi eksternal. Organ reproduksi eksternal pada wanita yang pertama ialah mons pubis. Mons pubis ini merupakan jaringan lemak yang menggunung menutupi tulang kemaluan. Nah, pada masa pubertas, bagian-bagian ini akan mulai ditumbuhi rambut-rambut halus. Berikutnya ialah lubang vagina yang bertekstur elastis dan berotot yang berada di antara uretra dan rektum. Nah, fungsinya adalah untuk jalur penghubung antara organ reproduksi bagian dalam atau rahim dengan dunia luar. Organ reproduksi yang berikut ialah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini berada di antara kedua sisi dari lubang vagina yang mengeluarkan cairan kental yang berfungsi sebagai pelumas saat berhubungan intim. Organ yang berikut ialah himen atau selaput darah. Ini berbentuk sangat tipis halus yang umumnya menutupi lubang vagina. Saat melakukan intim pada pertama kali umumnya selaput darah ini bisa terenggang ataupun dapat robek. Organ eksternal yang berikut ialah uretra. Uretra merupakan tempat keluarnya urin yang merupakan bagian dari saluran kemih terletak tepat di atas dari lubang vagina. Organ yang berikut ialah klitoris. Klitoris sebetulnya kelenjar yang terbelah menjadi dua membentang ke arah vagina di antara kedua sisinya. Kloritis ini dapat membesar ketika seseorang merasa terangsang. Kemudian ada labia mayora. Labia mayora atau bibir besar atau disebut bibir luar, ini merupakan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Organ berikutnya ialah labia minora. Sama seperti labia mayora, namun ukuran labia minora lebih kecil daripada labia mayora. Labia minora terletak tepat di dalam labia mayora. Selanjutnya adalah organ-organ internal. Organ internal yang pertama adalah serviks. Serviks merupakan struktur sempit pada bagian yang berada di bawah rahim, tepat berada di atas vagina. Ada beberapa fungsi dari serviks. Yang pertama, memproduksi lendir serviks. Yang kedua, melindungi dari kuman yang berbahaya. Dan yang ketiga adalah jalur keluarnya darah saat menstruasi. Organ internal yang berikut ialah rahim. Rahim merupakan organ dan bentuk ukurannya yang kira-kira seperti buah pir. Fungsi utama daripada rahim ialah menjaga kelangsungan perkembangan hidup dari janin yang sementara berkembang. Kemudian ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini semacam tabung sempit yang menempel pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai jalur ovum atau sel telur yang akan bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Yang terakhir ada ovarium. Ovarium atau lebih dikenal dengan
indung telur. Nah, indung telur ini ada sepasang yang berbentuk seperti kacang almond. Indung telur ini berperan sebagai penghasil sel telur dan hormon untuk bereproduksi. Oke, jadi baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.